tahu Tuhan bahwa hari-hari semakin jahat Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus, kekuatan kami Bapa. Berilah kami kekuatan saat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melewati setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita daripada Allah menjadi milik kami saat ini. Penuhi setiap hati kami, penuhi setiap ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berkat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap beriman dan percaya Bapak Ibu bahwa Allah berkuasa. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu luar biasa. Saatnya kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Saya himbau kita semuanya, saya himbau kita semuanya untuk merenungkan setiap firman Tuhan itu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkatakan Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat berlindung
saat yang indah siang ini Tuhan. Engkau yang menjadi andalan kami. Engkaulah Tuhan dan Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mempermuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan, menerima sebagian firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami boleh benar-benar rindu akan firman-Mu seperti rusa yang rindu akan air Tuhan. Dan kami percaya saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menerima firman-Mu, Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang memampukan kami Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar berserah dan berharap kepada-Mu. Terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang indah siang ini kita akan mendapatkan kekuatan baru, dipulihkan, bahkan dibersihkan, karena hanya firman Tuhan yang akan membersihkan kita. Hanya darah Yesus yang menyucikan segenap dosa-dosa kita, dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita diperhadapkan kesulitan yang sangat besar, ya, bahkan berbulan-bulan, saudara-saudara. Nah, saat seperti ini, saudara-saudara, biasanya jiwa kita itu tertekan, karena kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika jiwa kita tertekan, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Nah, ketika tubuh kita akan menjadi lemah, saudara-saudara, kita tidak akan bisa melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika tubuh kita lemah, kita hanya melihat apa yang kelihatan. Contohnya, saudara-saudara, saat tubuh kita lemah menghadapi pandemi virus 19 ini, saudara-saudara, begitu banyak orang-orang, bahkan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dan tidak ada memiliki hubungan yang indah antara suami, istri, dan anak-anak, apalagi dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, hubungan ini mendapatkan terintimidasi oleh apa, saudara-saudara? Oleh karena tubuh kita yang lemah, jiwa kita yang tertekan, sehingga roh kita, saudara-saudara, jangan sampai tertekan pada saat kita mengalami tubuh yang lemah. Saudara-saudara, roh itu berlawanan dengan tubuh kita. Roh itu berlawanan dengan daging kita. Di dalam Galatia mengatakan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, saat tubuh kita lemah, saat daging ini melihat apa yang kelihatan, hanya melihat secara materi, saudara-saudara, tetapi roh itu, saudara-saudara, tidak melihat hanya materi saja, tetapi roh itu melihat yang kekal. Oleh sebab itu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan, saudara-saudara. Dan dikatakan dalam pujian menjadi sahabat. Saudara-saudara, manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup hanya seorang diri saja, tetapi manusia membutuhkan sesama yang namanya pergaulan. Nah, dari yang kelompok kecil ini, saudara-saudara,
kelompok kecil adalah keluarga. Nah, kita memiliki pergaulan yang dekat antara suami, istri, dan anak-anak, antara gembala dengan jemaatnya, antara jemaat dengan jemaat. Kita memiliki dan membutuhkan yang namanya pergaulan. Nah, di dalam pergaulan inilah manusia menemukan teman. Saudara, kalau seorang suami, ya, pada saat dia ada komunikasi dengan keluarga, istri dan anak-anak, nah suami ini merasakan teman yang akrab, ya. Artinya saudara-saudara, suami ini memiliki teman, bukan hanya sekedar teman biasa saudara-saudara, tetapi sebagai sahabat. Kenapa sahabat saudara-saudara? Karena sahabat harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Saudara, kalau suami berkata istrinya adalah sahabatnya, anak-anaknya adalah sahabatnya, saudara-saudara, berarti harus memiliki sifat yang terpuji. Sahabat harus memiliki sifat-sifat yang dewasa. Artinya dewasa, seorang suami, seorang istri, seorang anak-anak, seorang orang tua, saudara-saudara, harus memiliki sikap yang dewasa. Kenapa saudara-saudara? Dewasa itu tidak mementingkan diri sendiri. Dewasa itu bisa mengampuni apabila seorang istri salah, seorang suami salah, seorang anak-anak salah. Dia bisa mengampuni. Dia tidak suka marah. Dia bisa, saudara-saudara, melakukan dan tidak mementingkan diri sendiri. Itulah sikap dewasa. Harus memiliki sifat apa lagi saudara-saudara? Seorang sahabat harus memiliki sifat jujur. Antara suami jujur kepada istri, orang tua jujur kepada anak-anak. Saudara, yang terkecil saja melalui perkataan seorang ayah atau seorang mama, saudara-saudara, itu akan diingat senantiasa oleh anak-anaknya. Seorang suami pada saat dia berkata, saudara-saudara, berbohong, saudara-saudara, tidak jujur, maka istri dan anak-anaknya akan mengikuti. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, sekalipun ucapan yang sepele saja, kita harus jujur kepada keluarga. Itulah yang namanya sahabat. Sahabat itu baik hati, saudara-saudara. Baik hati berarti, saudara-saudara, segala sesuatu yang diucapkan, segala sesuatu yang dilakukan itu timbul dari hati. Bukan hanya mulutnya saja, bukan hanya melalui pikiran, tetapi dari hati. Benar-benar jujur, benar-benar baik hati, benar-benar tulus dan setia kawan. Tulus, setia kawan, apakah sudah kita semua menjadi sahabat di dalam kehidupan keluarga masing-masing? Tulus setia kawan berarti apabila dia mempunyai kesalahan sedikit saja, saudara-saudara, kita bisa mengampuni dia. Pada saat anak-anak kekurangan, pada saat anak-anak tidak bisa belajar sendiri, orang tua juga harus menolong, membantu. Itulah namanya sahabat. Nah, jangan sampai tulus dan setia kawan ini, saudara-saudara, tidak ada di dalam kehidupan keluarga. Jadi harus ada hubungan yang intim antara suami, istri, dan anak-anak. Dan setelah itu, saudara-saudara, saya percaya pasti memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Berbohong, saudara-saudara, kalau kita berkata kita memiliki hubungan yang intim, tetapi kepada keluarga tidak memiliki hubungan yang intim, ya, yang kelihatan saja, saudara, kita tidak bisa memiliki hubungan yang dekat, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dewasa, jujur, baik hati, tulus, setia kawan, itu bisa menutupi kekurangan istri, itu bisa menutupi kelemahan suami, itu bisa menutupi kekurangan dan kelemahan anak-anak. Itulah sahabat. Nah, demikian juga untuk menjadi sahabat Allah.
Dan kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ke-22. Saudara nanti akan baca dengan seksama di rumah. Saya akan baca satu ayat yang penting saudara-saudara, yang kita akan simak dan dengarkan baik-baik, yaitu Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Luar biasa saudara-saudara. Nuh benar dan tidak bercela. Ini melukiskan saudara-saudara bahwa Nuh hubungannya dengan sesama manusia memiliki kejujuran. Bahwa Nuh hubungannya dengan sesama manusia memiliki kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita benar dan tidak bercela, kita sebagai suami, saudara-saudara, pasti memiliki hubungan yang benar, jujur kepada istri dan anak-anak. Itu pasti, saudara-saudara. Seperti Nuh, saudara-saudara, memiliki kejujuran atau kebenaran. Bahkan dikatakan tidak bercela. Artinya apa, saudara-saudara? Tidak ada cacatnya. Kalau dikatakan tidak ada cacatnya, saudara-saudara, berarti saudara-saudara sempurna. Ya, di mata Tuhan sempurna, di mata manusia baik hati. Saudara-saudara, kenapa Nuh sempurna? Tidak ada cacatnya, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki hubungan rohani dengan Allah, membuat Nuh itu saudara-saudara disayang oleh Tuhan. Saudara, kalau kita bergaul, kalau kita tidak cacat di hadapan Allah, saudara-saudara, kalau kita benar dan tidak bercela, saudara-saudara dan saya bisa dikatakan sempurna menurut firman Allah. Memiliki hubungan rohani, tadi saya katakan harus memiliki hubungan rohani. Dan akhir-akhir ini saudara-saudara, banyak keluarga-keluarga sebetulnya harus diberikan kesempatan yang indah. Seperti saat-saat ini, saudara-saudara, saat-saat kita mengalami kesulitan yang seperti ini, harusnya saudara-saudara, kita harus bergaul dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti Nuh, saudara-saudara. Mengapa Nuh disebut sahabat Allah? Karena hidupnya sungguh-sungguh sesuai dengan firman Allah. Saudara dan saya bisa disebut sahabat Allah seperti Nuh. Apabila kita sungguh-sungguh sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Matius 5 ayat 48, saudara-saudara, dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga. Amin, saudara. Saudara, kita mau belajar seperti Nuh. Kita mau belajar sempurna seperti Bapa di surga. Selanjutnya, saudara-saudara, rahasia Nuh sebagai sahabat Allah adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di ayat 9b, ya, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Padahal saudara, kalau kita lihat manusia yang namanya Nuh adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi saudara-saudara, karena Nuh bergaul dengan Allah, karena Nuh menjadi sahabat Allah, kekurangan Nuh dan kelemahannya Nuh ditutupi oleh Allah. Saudara, bukan berarti Allah itu membiarkan kekurangan dan kelemahannya lalu ditutupi dengan kebenaran, tidak. Saat Nuh memiliki hubungan akrab dengan Allah, ketika dia salah jalan, Allah mengingatkan. Ketika Nuh mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara, mungkin saat itu dia kecewa kepada orang lain, tetapi karena Nuh memiliki hubungan yang intim dengan Allah, Allah mengingatkan, sehingga saudara-saudara, Nuh tidak berjalan dalam kesesatan.
Nuh tidak berjalan dalam kelemahan karena dia mempunyai sahabat, yaitu Allah sendiri yang menjadi sahabat Nuh. Saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, di sana mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya saudara-saudara, Nuh itu tepat mengambil keputusan bahwa sahabat dia hanya Allah, saudara-saudara. Kenapa sahabat dia hanya Allah? Karena pada saat dia mengalami hal yang buruk, pada saat dia mengalami kesulitan, saat dia mengalami kelemahan, saudara-saudara, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, merubah sehingga pemulihan terus terjadi saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai suami, kita sebagai istri, apalagi kita sebagai anak-anak, mari kita harus dekat kepada Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Berbicara mengenai persahabatan, saudara-saudara, membutuhkan syarat, ya. Syarat yang pertama adalah kepercayaan. Sahabat yang karib harus saling mempercayai satu dengan yang lain. Kalau kita berkata, saudara-saudara, istri kita sebagai sahabat, anak-anak kepada orang tua sebagai sahabat, saudara-saudara, pasti saudara-saudara, orang tua akan percaya dan mempercayai anak-anaknya. Suami mempercayai istrinya, istri juga mempercayai suaminya. Nah, itulah yang disebut sahabat. Sahabat itu mempunyai kepercayaan. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi sahabat suami, istri, dan anak-anak jikalau kita melakukan perintah firman Allah. Kita melakukan perintah firman Allah, artinya seorang istri harus tunduk kepada suami, seorang suami harus mengasihi istri, seorang anak harus menghormati orang tuanya. Dan itulah yang disebut kepercayaan. Itulah yang disebut sahabat, saudara-saudara, karena kita saling mempercayai. Buktinya apa, saudara-saudara? Nuh benar-benar sahabat karib Allah. Nuh mempercayai Allah sepenuhnya. Buktinya perintah Allah ia kerjakan seperti Yohanes 15 ayat 14. Demikian pun di dalam kehidupan saudara dan saya harus melakukan perintah Allah. Karena perintah Allah itu, saudara-saudara, pasti ada janji-janji yang luar biasa di dalam kita mau melakukan perintah Allah. Sekalipun saudara-saudara nampak mustahil. Nuh ini, saudara-saudara, diperintahkan Allah membuat bahtera. Bahteranya itu tidak tanggung-tanggung 5 meter atau 2 meter, tidak. Seperti kano, tidak, saudara-saudara. Bahtera ini harus muat keluarganya. Bahtera ini harus muat semua binatang yang ada di dalam bumi ini. Dan bahtera ini panjangnya, firman Tuhan katakan 300 hasta. Artinya kalau kita 4 kali 45 cm, saudara-saudara, satu hasta itu panjangnya 135 meter. Saudara bisa bayangkan zaman dulu, ya, membuat bahtera panjangnya 135 meter, tidak ada alat apapun, tidak ada bantuan apapun, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, perintah Allah Nuh kerjakan. Sekalipun itu mustahil, sekalipun dia diejek orang, sekalipun dia ditertawakan orang, sekalipun dianggap sinting, dianggap gila, saudara-saudara. Karena panas yang seperti ini, nggak mungkin ada hujan, saudara-saudara. Membuat bahtera di daratan, nggak mungkin, saudara-saudara. Di sini, saudara-saudara, terlihat
bukti bahwa Nuh memiliki ketaatan, kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat yang indah ini, setiap saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Allah itu juga sering memerintahkan kita melakukan apa, saudara-saudara? Hal-hal yang tidak mungkin, tidak masuk akal, bahkan kadang-kadang saudara-saudara bertentangan dengan keinginan kita sendiri, ya. Tetapi perintah Allah, sekali lagi saudara ingat, apa yang diperintahkan Allah itulah yang terbaik. Apa yang diperintahkan Allah harus kita lakukan, karena di balik perintah itu ada sesuatu yang menunggu saudara, yaitu janji Allah. Saudara-saudara, apakah kita taat seperti itu? Ya. Suatu contoh, kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, saudara-saudara. Contoh yang mudah saja sehari-hari kehidupan saudara dan saya. Pada saat kita jengkel dengan istri, ya, pada saat kita jengkel dengan suami, kadang-kadang kita itu sulit untuk mengampuni. Waktunya lama, saudara-saudara. Suatu kali saya pernah, saudara-saudara, mengalami hal yang seperti ini. Pada saat saya mau melayani di Kedau, di situ saya mendapatkan intimidasi jiwa saya, karena istri saya tidak bertegur sapa dengan saya. Coba saudara bayangkan, mau melayani Tuhan, tetapi saudara-saudara, pada saat saya masuk keluar dari pintu gerbang Cimone, saya tidak sejahtera. Saya balik pulang kembali, saudara-saudara, dan saya berkata kepada istri saya, minta maaf, saya rangkul dia. Dan di situ jiwa saya merasakan senang, jiwa saya merasa sukacita, jiwa saya merasa damai. Nah, kadang-kadang kalau kita difitnah orang, kadang-kadang kalau kita dibenci orang, Tuhan katakan apa? Ampuni. Masa sama istri dan anak-anak kita tidak bisa ngampuni, saudara? Bahkan sampai matahari terbenam pun kita tidak mau mengampuni. Dan itu, saudara-saudara, artinya tidak melakukan perintah Allah. Kalau kita mau melakukan perintah Allah, sekalipun kita difitnah, sekalipun saudara-saudara kita disakiti, firman Tuhan katakan apa di dalam Lukas 17 ayat 3 sampai 4? Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Di ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Halo anak-anak muda, kita harus benar-benar mengampuni orang lain, saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, sekalipun itu tidak masuk akal, bahkan kadang-kadang saudara bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Nah, itulah kedagingan, saudara-saudara. Sebab itu lawan dengan roh saudara. Roh saudara lebih kuat, agar supaya kita bisa mengalahkan kedagingan ini. Dan oleh sebab itu Nuh melakukan tepat seperti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tidak ditambah apalagi dikurangi. Dia tetap, saudara-saudara, memasukkan binatang semua, dari yang terbesar sampai yang terkecil, bahkan sampai semut pun, saudara-saudara, dia masukkan ke dalam bahtera. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu firman Allah, jangan sampai kita kurangi atau kita lebih-lebihkan, saudara-saudara. Apalagi kalau ada orang lain yang ngomong dengan kita, kalau orang lain berkata A, kita tambahin B, AB, ya. Kalau orang lain berkata AB, kita kurangi, kita berkata B saja. Nah, itu tidak boleh, saudara-saudara.
berarti kita tidak melakukan perintah firman Tuhan. Saudara-saudara yang menarik, di Kejadian pasal 6 ayat 17 dan 18, saya bacakan buat saudara. Allah berfirman kepada Nuh, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini memang berbicara keluarga. Dari yang kecil saja, saudara-saudara, Nuh mendapatkan janji Allah setelah dia melakukan perintah Allah, sehingga keluarganya diselamatkan masuk di dalam bahtera. Karena apa, saudara-saudara? Di mana kepercayaan, maka akan timbul keterbukaan. Saudara, keterbukaan itu awal dari pemulihan di dalam konsep. Bapak Boga, gembala saudara tahu persis, ya, bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau seorang istri terbuka dengan suami, ada pemulihan, saudara-saudara. Seorang suami terbuka dengan istri dan anak-anaknya, ada satu pemulihan. Seorang anak benar-benar terbuka kepada orang tuanya, ada satu pemulihan. Jangan saudara-saudara kita dipolitisir, ya. Kalau kita berbicara kejujuran, saudara-saudara, kalau kita berbicara ketulusan, itu dari dalam hati. Oleh sebab itu kita harus jujur, tulus di dalam kehidupan keluarga. Seperti Nuh ini, Nuh memberikan contoh kepada keluarganya, sehingga janji Allah digenapi di dalam kehidupan keluarga Nuh. Ada keterbukaan dengan istri dan anak-anaknya. Keterbukaan itu, saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi, ya kan? Terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada, saudara-saudara. Artinya semua terbuka. Seorang anak harus terbuka dengan orang tuanya, dan saya percaya keluarga tersebut pasti akan mengalami berkat yang melimpah. Dan syarat yang kedua, saudara-saudara, persahabatan itu membutuhkan kasih. Jadi setelah kita memiliki kepercayaan, yang kedua adalah kasih. Kasih itu memiliki kualitas, saudara-saudara. Dan kualitas kasih itu diungkapkan dalam bentuk apa? Pemberian, perbuatan dengan pemberian. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Saudara, pernahkah kita sebagai anak mengasihi orang tua, menghormati orang tua? Kalau kita mengasihi orang tua, kalau kita memiliki hati yang benar-benar taat kepada orang tua, saudara-saudara, kita memiliki kasih kepada orang tua. Dan kasih itulah berkorban, saudara-saudara. Mengorbankan diri, rela berkorban. Karena pemberian itu adalah kurban. Kurban itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu adalah rela berkorban. Seperti pengorbanan Yesus adalah ungkapan kasih Allah kepada dunia ini. Karena itu Allah memberi yang terbaik. Saudara, kalau kita sebagai suami, sebagai orang yang dianggap sahabat, kita akan memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu bukan berarti suami memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tidak hanya itu, ya. Seorang anak, saudara-saudara, mengasihi dan berkata memberikan sesuatu kepada orang tuanya bukan berarti, saudara-saudara, memberikan apa yang terlihat saja, apa yang dilihat oleh mata, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, yang namanya pemberian yang terbaik itu tulus dari dalam hati. Ya. Kalau kita sebagai anak
tulus memberikan sesuatu, sekalipun kecil, saudara-saudara, kalau kita berikan dengan segenap hati, orang tua itu akan senang menerimanya. Demikian pun orang tua kepada anak-anak. Sama, saudara-saudara, kita memberikan dengan segenap hati kita. Kita memberikan dengan segenap jiwa kita. Kita memberikan dengan segenap kekuatan. Bukan materi yang besar yang dapat memuaskan seseorang, tidak, saudara-saudara. Tetapi memberikan yang terbaik, itulah yang kita mau, saudara-saudara. Dan Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik. Tuhan juga sudah memberikan yang terbesar. Tuhan juga memberikan yang tak tertandingi oleh siapapun. Tidak ada, saudara-saudara, seseorang pribadi yang memberikan nyawanya kepada orang yang berdosa. Tidak ada, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, Tuhan memberikan yang teragung. Apa yang teragung? Yaitu memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Jadi kalau kita mau mengasihi, maka kita rela berkorban apapun. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saat ini firman Tuhan, sekalipun sedikit, kecil, saudara-saudara, kalau kita tidak mentaati perintah Allah, berarti kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita tidak hormat kepada orang tua, berarti anak tersebut tidak mengasihi orang tua. Ya, kalau seorang orang tua tidak mengasihi anaknya, saudara-saudara, berarti orang tua tersebut tidak mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu, kelihatannya sepele, saudara-saudara. Saya harus hormat itu bukan berarti kita memberikan sesuatu saja, ya, tetapi hati kita untuk orang tua itu sudah luar biasa, saudara-saudara. Itulah yang disebut memberikan yang terbaik. No manusia biasa, saudara-saudara, sama seperti saudara dan saya, namun mau menjadi sahabat Allah. Pertanyaannya, maukah saudara menjadi sahabat Allah? Mau, saudara? Lakukan perintah Tuhan, ya, percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara-saudara, upah menjadi sahabat Allah di dalam Kejadian 7 ayat 1 berkata begini. Ini upahnya. Saudara sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, atau keluarga, atau gereja pada umumnya, saudara-saudara, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Amin, saudara. Janji Tuhan digenapi apabila kita menjadi sahabat Allah. Dan menjadi sahabat Allah, kita harus memiliki kepercayaan. Menjadi sahabat Allah, kita harus mengasihi Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian tadi. Ku sembah Kau Allahku, Raja dan Sahabat. Refrennya saja. Kau yang
Saya serahkan. Haleluya. Haleluya, semuanya berkati, amin. Haleluya, firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa. Bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan itu siang dan malam dan kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, kita saatnya melihat info sepekan. Nanti sama-sama kita membacakannya. GBI Group Renuta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Ya, ibadah wanita Betel Indonesia untuk sementara ditiadakan. Info untuk hari Sabtu tanggal 3 Oktober kita ada 2 fajar di tempat ini jam 6 sampai selesai. Untuk ibadah youth tanggal 3 Oktober, worship leader Saudara Alfian, singer Saudara Maria, Saudari Maria, kolektan Saudara Mewis, 2 syafaat Saudara Roni, dimulai pukul 7 malam sampai selesai. Itu untuk hari Minggu tanggal 4 Oktober ibadah raya 1, yaitu kita mengadakan perjamuan kudus, petugas PDP, PP dan PDP yang sebagai worship leadernya Ibu Sinaga, singer Saudari Ruth dan Saudari Oti, pemusik Daniel Alfian dan Asep, 2 syafaat Bapak PP. Untuk Minggu tanggal 4 2020 ruang remaja boleh di ruangan lihat di grup kelas. Ya, ibadah raya 2 pelayan sama dengan ibadah 1. Ibadah anak Betel Indonesia diadakan di ibadah online. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Bocu, Ibu Karlinda, Ibu Susi, Ibu Ongwa. Panjang umur, sehat dan sukses, Tuhan Yesus memberkati. Adakah orangnya hari ini? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang. Ada masih jemaat yang setia sampai saat ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ajarkan Tuhan berkuasa, sanggup pulihkan Indonesiaku, dalam tanganmu turun hidupku, maafkan goyang selamanya.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan masih berikan kami pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan kami di siang hari ini Tuhan. Segala pujian dan penyembahan kami biarlah kiranya menjadi sorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan berkenan atas semuanya apa yang kami lakukan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu pada siang hari ini, boleh menyegarkan jiwa rohani kami Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu di dalam pengabdiannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati anak istrinya Tuhan. Engkau menganugerahkan bagi mereka kekuatan dan kesehatan. Apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil ya Bapa. Kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan, hamba-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Engkau boleh memulihkan hamba-Mu Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah-Mu yang hamba-Mu alami di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan puji syukur bagi kemahakuasaan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam proses pemulihannya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupannya. Segala obat-obatan yang ia konsumsi Tuhan berkati agar boleh menjadi sumber kekuatan bagi tubuh jasmaninya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, baik mereka yang ada di bidang sipil, swasta, guru, bahkan guru Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya melalui pekerjaan mereka membawa berkat di dalam kehidupan mereka, dan boleh mereka kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan persoalan yang mereka gumuli pada saat ini Tuhan, yang membukakan pintu-pintu bagi setiap persoalan mereka ya Bapa. Engkau yang senantiasa berkarya atas hidup umat-Mu Tuhan, sehingga semakin melihat keajaiban-Mu, mereka semakin mengaku bahwa Engkau senantiasa turut bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyatakan janji di dalam kehidupan kami, ketika kami setia bahwa Tuhan juga yang akan turut bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin karena berhalangan atau karena sakit. Tuhan yang juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, tutup bungkus mereka, lingkupi kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk gereja di tempat ini, Tuhan yang terus pakai baik kudus-Mu di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Mereka yang rindu akan Tuhan boleh dipuaskan akan Engkau. Mereka yang mencari kebenaran akan Engkau, mereka mendapatkannya di tempat ini. Biarlah kiranya setiap jiwa-jiwa yang boleh dipercayakan di tempat ini melalui hamba-Mu boleh dibimbing, dituntun dan mengenal akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelunasan gedung gereja di tempat ini Tuhan, yang tolong Tuhan yang campur tangan ya Bapa. Engkau ya Tuhan yang memiliki segala sesuatunya ya Bapa. Kekayaan yang sesungguhnya ada di dalam Engkau ya Bapa. Maka kami minta berkat-berkat-Mu, biarlah kiranya hujan berkat-Mu turun di tempat ini. Engkau Tuhan memakai setiap tangan-tangan setiap orang yang dermawan untuk boleh membantu kami pelunasan gedung gereja di tempat ini ya Bapa. Dan Engkau Tuhan yang mengembalikan berkat-berkat bagi mereka berlipat kali ganda ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa tepat pada waktunya gereja ini boleh dilunaskan dan boleh terus ada di tempat ini dari saat ini sampai selama-lamanya untuk boleh terus menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi lingkungan kami di tempat ini. Engkau Tuhan yang terus tutup bungkus
fokus ya Bapa, agar kami terus ada di dalam naungan kasih-Nya Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang terus memulihkan berkarya atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga kami yang saat ini berkeluh kesah, lelah dengan segala keadaan yang ada di sekitar dan sekeliling kami Tuhan, tetapi di tengah-tengah semua itu kami boleh melihat keajaiban-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Engkau terus pakai pemerintah kami, Engkau anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran dan keadilan bagi mereka, serta rasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh dipulihkan Tuhan, dan semuanya boleh kembali ke keadaan semula. Kami yang kehilangan pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan, keadaan ekonomi kami boleh dipulihkan Tuhan, dan bahkan kami boleh bangkit dari keterpurukan yang kami alami pada saat ini ya Bapa. Mereka yang terbaring di rumah sakit oleh karena wabah virus corona yang mereka alami pada saat ini, Tuhan yang turut campur tangan melalui bilur-bilur-Mu, mereka akan sembuh Bapa. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka ya Bapa, sehingga kasih-Mu sungguh kami rasakan, dan kami bersorak-sorai ya Bapa, dan memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari kita percaya kehadiran kita semua di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan apa yang Ia hendak berikan bagi kita semua. Karena keberadaan kita, keadaan kita ada di rumah Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah saat yang terindah bagi kita semua. Siapkan hatimu, jangan lepaskan ini, jangan sampai iblis mengambil daripada dirimu. Jika tetap buka hatimu, dan Allah, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita, Dia mengerti segala kebutuhan kita, Dia akan memberkati saat ini. Oleh karena itu, buka hatimu, hadapkan wajahmu ya kepada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dan sinar kemuliaan yang luar biasa dipancarkan bagi kita, diberikan kepada kita kasih karunia. Oleh karena dengan iman dan percaya, angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan, sehingga melimpah keluar, memberkati di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Terimalah itu semua sebagai suatu kebenaran, iman teguh, terus membawa kita kepada kemenangan. Dan kasih setia, penyertaan yang indah dari Roh Kudus menyertai kita sepanjang kehidupan kita, sehingga apapun yang kita perbuat untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu, dan buah-buah roh kebenaran diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Hanya
perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar